Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Luar biasa ya. Baiklah anak-anak, hari ini kita bertemu lagi ya untuk mata pelajaran apa? Pendidikan kewarganegaraan ya. Sudah siap semuanya untuk mengikuti pelajaran? Sudah sarapan semuanya? Perlengkapan belajarnya sudah disiapkan di atas meja? Sudah. Baiklah anak-anak, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini ya, marilah kita berdoa. Hari ini siapa yang akan memimpin doa di depan? Mas Farel, silakan maju. Hari ini siapa yang tidak hadir? Sofi, kenapa Sofi? Nggak tahu Pak. Belum ada keterangan ya. Terus siapa lagi? Adik. Baiklah anak, sebelum kita masuk ke materi kita, untuk memupuk rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu nasional ya. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Hafal semuanya? Siapa yang hari ini menjadi dirjen? Silakan maju ke depan. Ya, silakan. Pelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah apa tadi? Aturan dan norma. Pernah mendengar kata aturan atau kata norma? Ada. Nah, biasanya yang ada aturan itu di mana sih? Nah, sekolah, tempat yang paling dekat dengan kalian adalah sekolah ya. Kalau di sekolah itu banyak aturannya tidak? Banyak ya. Nah, sekarang lihat Bapak tulis di sini ada pertanyaan untuk anak-anak ya. Apakah peraturan dan norma itu sama menurut anak-anak? Sama nggak sih aturan dan norma? Tidak. Yakin? Nah, menurut anak-anak tidak sama ya aturan dan norma ya. Nanti kita bahas ya, di slide berikutnya apakah aturan dan norma itu sama atau tidak ya. Yang kedua, peraturan apa yang kamu temui dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya apa? Yang biasa kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari? Aturan, ayo. Membuang sampah pada tempatnya itu termasuk aturan bukan? Aturan. Nah, di lingkungan sekolah ada nggak aturan seperti itu? Ada. Di lingkungan masyarakat ada nggak? Ya, kalau di lingkungan sekolah tertulis. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran pada hari ini yang akan kamu lalui, yang akan anak-anak lalui adalah yang pertama, peserta didik dapat memberikan contoh pelaksanaan norma di lingkungan sekitarnya dengan benar. Jadi anak-anak nanti harus bisa memberikan contoh pelaksanaan norma di lingkungan sekitarnya dengan benar.
Ya, nanti kalian harus bisa memberikan contoh pelaksanaan. Ya, pelaksanaan apa? Norma. Gimana? Di lingkungan sekitar. Ya, sekitar termasuk sekolah, ya, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, itu berarti lingkungan sekitar kita, ya. Nah, tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat mengklasifikasikan norma dan aturan yang berlaku di lingkungan sekitarnya dengan tepat, ya. Jadi nanti anak-anak harus bisa mengklasifikasikan, ya, ini termasuk norma apa, ya, ini termasuk norma apa, ya, paham? Ya, nanti kita belajar terlebih dahulu, ya, agar kalian bisa mengklasifikasikan norma-norma yang ada di sekitar kita itu apa saja sih, ya, dan bentuk contohnya apa saja sih, gitu ya, dan contoh pelanggarannya juga apa saja. Nanti kita akan pelajari, ya, siap? Nah, nanti ketika anak-anak sudah belajar tentang materi ini, ya, Pak Guru akan memberikan evaluasi untuk anak-anak, ya. Salah satunya Pak Guru nanti akan memberikan LKPD untuk setiap kelompok, ya, lembar kerja peserta didik yang harus diisi. Paham? Yang isinya di situ nanti kalian menuliskan pelanggaran terhadap norma itu apa saja. Nanti Pak Guru jelaskan, ya. Yang kedua, evaluasi yang kedua adalah nanti untuk setiap anak akan diberikan lembar soal untuk mengevaluasi kegiatan pada hari ini, ya, terkait materi, aturan, dan norma. Ya, kita masuk ke materi anak-anak. Apa sih itu norma dan aturan? Ada yang mau membacakan? Yuk, satu anak silakan. Ya, silakan, Mas Renaldi. Mas ke depan. Norma adalah kaidah panduan yang harus dipakai oleh setiap manusia dalam menjalankan berbagai aktivitas di lingkungan keluarga, masyarakat, serta bangsa dan negara. Aturan adalah hal yang perlu ditaati dan dijalankan untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban di dalam masyarakat. Ya, terima kasih Mas Renaldi. Tepuk tangan buat Mas Renaldi. Ya, nah, ya, norma adalah kaidah atau panduan, ya, kaidah atau panduan yang harus dipatuhi oleh setiap manusia, ya, dalam menjalankan berbagai aktivitas di lingkungan, ya, baik itu lingkungan keluarga, masyarakat, serta di lingkungan apa, bangsa dan negara secara luasnya, ya. Sedangkan aturan adalah hal yang perlu ditaati dan dijalankan untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban di dalam masyarakat. Coba bayangkan, ya, kalau di dalam sekitar kita, lingkungan kita tidak ada yang namanya aturan. Di sekolah saja, ya, contoh yang paling dekat adalah sekolah. Kalau tidak ada aturan di sekolah, kira-kira bagaimana? Ribut, ya, bisa ribut, ya. Kalau Pak Guru tidak menerapkan aturan di dalam kelas, ya kan, nah, salah satunya ketika kegiatan belajar mengajar seperti ini, ya kan, akan ribut, ya. Terus kalau tidak ada aturan memakai seragam, ya, sesuai dengan hari yang sudah ditentukan, kira-kira bagaimana? Seragamnya sama enggak? Enggak. Ada yang hari Senin pakainya merah putih dan beratribut sudah lengkap, ya, bagus, ya, berarti sesuai, kan? Ada juga yang pakai pramuka, ada juga yang pakai seragam batik, ya, berarti itu tidak sesuai dengan aturan. Kalau tidak ada aturan yang lain di lingkungan sekolah kita, contohnya aturan untuk membuang sampah pada tempatnya, kira-kira lingkungan sekitar sekolahmu bagaimana? Kotor, kan? Sedap tidak dipandang? Tidak, kan? Lalat di mana-mana, aromanya, wah, kemana-mana, ya, kan? Belajar jadi tidak nyaman. Ya, itulah fungsi dari aturan, ya. Terkait dengan norma, nanti kita bahas, ya, norma, ya. Norma yang ada di sekitar kita itu normanya apa saja, nanti kita bahas, ya. Contohnya apa saja, pelanggaran terhadap norma apa saja, lalu sanksi-sanksinya apa saja, nanti Pak Guru jelaskan, ya. Kita belajar bersama, ya, anak-anak, ya. Ya, masih semangat?
lanjut anak-anak, bentuk-bentuk norma ada berapa? Ya sudah kamu tuliskan di depan ya, ada 4 ya. Siapa yang mau membacakan ini? Gantian yang perempuan, yuk Mbak. Ya Mbak Rani, silakan Mbak Rani ya, silakan bacakan yang keras. 1. Norma agama, 2. Norma kesusilaan, 3. Norma kesultanan, 4. Norma hukum. Ya, terima kasih Mbak Rani, Mbak Rani, terima kasih ya. Nah, yang dibacakan oleh Mbak Rani ya. Jadi norma yang berlaku di masyarakat itu ada 4. Yang pertama norma agama. Yang kedua norma kesusilaan. Ketiga norma keempat. Ya, jika kita melaksanakan norma-norma tersebut di dalam kehidupan kita, hidup kita akan teratur, akan nyaman dan rasanya tentram ya. Masih semangat anak-anak? Baiklah anak-anak ya, kita menyanyi dulu lagu terkait aturan dan norma ya. Yuk, nyanyi yang semangat. Macam-macam norma, semua ada 4. Jangan lupa harus selalu diingat. Jangan lupa harus dihindari. Norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Jangan lupa harus ditaati. Baiklah anak-anak, untuk membahas 4 norma tadi ya. Yang pertama tadi norma apa? Norma agama ya. Norma agama adalah sekumpulan peraturan berupa perintah, larangan, dan ajaran yang bersumber dari sumbernya dari Tuhan, dari Allah ya. Nah, contoh penerapan norma agama tadi sudah aku jelaskan di awal ya. Yang pertama bisa menjalankan ibadah. Terus apa lagi? Berdoa ya, berdoa ya. Terus menolong ya, menolong teman yang sedang kesusahan ya. Orang yang melanggar norma agama akan mendapatkan apa anak-anak? Sanksi. Akan mendapatkan sanksi. Apa sanksinya? Nah, berupa dosa atau hukuman di dunia dan di akhirat. Ya, di akhirat nanti setelah meninggal. Ya. Lanjut ke norma hukum. Ya, norma hukum merupakan ketentuan yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang dalam mengatur kehidupan manusia dalam lingkup kehidupan berbangsa dan bernegara, yang isinya adalah perintah dan larangan. Di sekolah ada aturan yang isinya perintah tidak? Ada larangannya tidak? Nah, perintah contohnya belajar dengan rajin, ya kan? Menggunakan seragam sesuai ketentuan, itu perintah bukan? Nah, kalau larangan contohnya apa? Dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang mencontek, ya, dilarang apa lagi? Membullying. Nah, itu larangan ya. Contoh penerapan norma hukum ya, contohnya mematuhi rambu lalu lintas seperti yang aku jelaskan ya. Terus apa lagi? Tidak menyebarkan berita hoax. Tahu berita hoax? Ya, pernah ada yang menyebarkan berita hoax. Besok libur loh, kata siapa? Itu kata Pak Gun. Padahal besok nggak libur, Pak Gun nggak pernah menyampaikan seperti itu. Ya, itu hoax bukan? Hoax ya. Nah, orang yang melanggar norma hukum mendapatkan sanksi berupa denda atau hukuman yang tegas. Ya, terus apa lagi? Mengikat dan memaksa. Kalau orang mencuri pasti ditangkap polisi. Kalau kalian melanggar aturan sekolah mendapatkan sanksi teguran dari bapak ibu guru, ya kan? Nah, seperti itu ya anak-anak. Sampai sini ada
Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait materi aturan dan norma? Tidak. Paham semuanya? Baiklah, kalau paham ya coba kalian perhatikan video ini ya. Nah, nanti kalian sebutkan ini termasuk norma apa sih, seperti itu ya. Nanti Pak Guru bertanya. Nanti yang menjawab Pak Guru tunjuk ya. Pak Guru tunjuk ya. Tunjuk ya. Ya, jadi semuanya harus menonton ya. Yang bersuara yang Pak Guru tunjuk. Nah, menurut anak-anak ini termasuk norma apa sih? Salah satu tunjuk aja ya. Ya, biar Pak Guru tahu semuanya menyimak ya. Yuk, Mas Rizal, apa norma apa ini? Termasuk norma? Benar anak-anak, norma agama? Ya. Nah, selanjutnya yang kedua, video yang kedua. Bentar ya. Oh, silakan disimak. Sudah? Sudah. Termasuk norma apa ini? Siapa yang mau jawab? Ya, Mas. Termasuk norma? Oh, benar. Tangan buat Mas Adi. Ini deh kembaliannya. Salah Pak. Saya ngambil dua. Nah, menurut anak-anak, ini dari kelompok ini aja. Ini termasuk norma apa? Norma kesusilaan. Sampai dengan saat ini ada yang mau ditanyakan dari anak-anak? Tidak. Ya, baiklah anak-anak. Selanjutnya anak-anak akan mengerjakan lembar kerja peserta didik ya atau LKPD ya terkait dengan materi aturan dan norma ya. Silakan. Nah ini Pak jelaskan. Jadi satu kelompok mengerjakan satu lembar ini ya. Setelah ini Pak jelaskan. Yuk diskusi. Silakan berdiskusi ya. Ditulis namanya, nama anggota kelompoknya. Sudah? Sudah? Dengarkan Pak Guru dulu. Dengarkan arahan dari Pak Guru dulu anak-anak ya. Isilah tabel di bawah ini dengan contoh pelanggaran norma yang terjadi di masyarakat tempat kamu tinggal ya. Nah, isilah tabel di bawah ini dengan contoh pelanggaran norma. Ya, contoh pelanggaran norma yang terjadi di lingkungan tempat kalian tinggal ya. Nah, yang pertama, contoh pelanggaran terhadap norma yang pertama ada norma apa? Norma agama. Kalian menuliskan contoh pelanggarannya. Paham? Paham kelompoknya Mas Adit, paham contoh pelanggaran terhadap norma agama apa? Ya, nanti didiskusikan ya. Yang kedua, apalagi ini setiap norma ada berapa yang harus kalian tulis? Ada 4 ya. Yang kedua norma kesusilaan, contoh pelanggarannya apa? Ya pelanggaran ya, contoh pelanggaran ya. Yang ketiga norma kesopanan, contoh pelanggarannya apa? Tuliskan 4. Yang keempat norma hukum, pelanggarannya apa? Tuliskan 4. Pelanggaran tahu nggak sih anak-anak? Tahu ya. Silakan kerjakan, diskusikan dengan masing-masing kelompok ya. Diskusikan, Pak Guru memberikan waktu 5 menit ya. 5 menit dari sekarang. Yuk diskusi ya. Norma agama apa? Jawab pelanggarannya. Pokoknya banyak sekali.
Beli gorengan 2 ngomongnya 1. Itu contoh. Nah, kalian cari contoh yang lain yang termasuk kesusilaan. Ayo buka ke sini. Boleh. Ya, selanjutnya anak-anak, kegiatan anak selanjutnya adalah mempresentasikan hasil dari diskusi mengerjakan LKPD-nya ya terkait dengan pelanggaran aturan dan norma. Nah, ya, siap untuk melakukan presentasi di depan anak-anak? Ya. Siapa yang mau presentasi terlebih dahulu, kelompoknya siapa? Ayo, Pak Guru berikan kesempatan. Siapa? Kelompoknya siapa? Kelompoknya Sinta mau? Dua ya, silakan kelompoknya Sinta. Yo, berdiri semuanya, silakan maju ke depan. Ya, hasilnya dibacakan. Dimulai dari perkenalan ya, salam dan perkenalan ya. Nanti boleh bergantian ya. Norma agama siapa yang membaca? Norma hukum siapa? Kesopanan siapa? Ya, kesusilaan siapa? Perkenalan dulu, dimulai dari siapa? Ya, salam dulu. Yang lain tolong didengarkan hasil pekerjaan temannya. Yang lain, ayo. Yo, mulai dari Sinta dulu ya, boleh. Ya. Ya, silakan. Tidak berkendara menggunakan helm. Dua mengutarakan tidak bahwa tidak yang kesusilaan menggunakan kesopanan saat berkendara mobil menjadi barang milik orang lain. Ya, ada yang mau bertanya dari teman-teman yang lain untuk kelompoknya Sinta? Boleh bertanya, ada enggak? Ada enggak? Kalau tidak ada yang bertanya, Pak Guru sekarang yang bertanya ya, untuk mengetahui pemahaman kalian terkait dengan pelanggaran norma di lingkungan sekitar ya. Nih, kalau seandainya ada orang mencuri ayam ya terus ditangkap oleh polisi, menurut kalian itu termasuk melanggar norma apa anak-anak? Norma hukum. Ya, tepuk tangan buat kelompoknya Sinta. Bagus, pengajarannya cukup baik ya. Silakan ditutup, Pak Bu. Silakan ditutup. Demikian dari kami, saya ucapkan terima kasih. Tepuk tangan buat kelompoknya Sinta. Ya. Lanjut, kelompoknya siapa yang mau membacakan hasilnya di depan, presentasikan. Ya, ayo. Kelompok ini mau ya, ayo. Oh, nggak usah saling lirik-lirik, maju aja. Ayo, semangat. Apa? Semuanya maju. Kan ada pertanyaan nanti ya. Teman-teman yang lain yang tidak presentasi nanti boleh memberikan pertanyaan ya. Perkenalan dulu. Anak-anak tadi sudah mengerjakan LKPD ya, dan hasilnya bagus-bagus semuanya ya. Bisa menjawab pertanyaan dari Pak Guru itu sudah
sudah sangat bagus ya. Selanjutnya anak-anak untuk mengetahui kemampuan kalian dalam mengikuti mempelajari materi aturan dan norma, Pak Guru akan membagikan lembar penilaian ya, evaluasi ya. Silakan dikerjakan 3 pertanyaan saja anak-anak ya. Silakan ditulis nama lengkapnya. Silakan ditulis nama lengkap. Pak, mengerjakan. Ya, silakan anak-anak. Sudah mendapatkan semuanya lembar evaluasinya? Sudah. Silakan ditulis nama lengkap anak-anak ya di tempat yang sudah disediakan. Setelah itu langsung mengerjakan nomor 1, 2, dan 3. Kerjakan masing-masing ya. Ya, baiklah anak-anak, waktunya sudah selesai ya, sudah 5 menit lebih. Silakan dikumpulkan. Waktunya sudah selesai. Baiklah anak-anak ya, sudah sekitar 70 menit anak-anak belajar ya materi aturan dan norma ya. Ada yang bisa memberikan kesimpulan untuk pembelajaran pada pagi hari ini anak-anak? Yuk kita bersama-sama ya membuat kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Setuju? Setuju. Ya. Pada hari ini anak-anak sudah belajar tentang apa? Norma. Aturan dan norma. Aturan atau norma ya. Norma yang berlaku di lingkungan masyarakat ada berapa anak-anak? Ada 4. Yang pertama norma. Jika anak-anak melaksanakan norma untuk kehidupan sehari-hari, kehidupan kita akan menjadi apa anak-anak? Tentram, terus damai, nyaman, rukun ya. Nah itu kesimpulan kita pada pagi hari ini ya. Anak-anak sudah belajar tentang aturan dan norma ya. Norma itu ada 4, yaitu norma agama, norma kesopanan, kesusilaan, dan norma hukum ya. Jika kita melaksanakan norma untuk kehidupan sehari-hari kita ya, hidup kita akan menjadi tentram, terus damai, nyaman ya, rukun ya. Setuju anak-anak? Setuju ya. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya ya. Siapa yang mau memimpin doa pada kesempatan kali ini untuk menutup belajar ya, silakan Mas. Ya, untuk menutup belajar kali ini setelah ini kan istirahat ya. Ya, berarti doa mau istirahat ya. Selamat istirahat anak-anak, selamat makan ya. Terima kasih sudah mengikuti belajarnya dengan tertib ya. Masih semangat semuanya?